Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Pendidikan Matematika 4 yang beranggotakan Nadia Priska, M. Imron Rusyadi, Nurul Anissa dengan dosen pengampu Ibu Ita Karina Bancin, MPD. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai perbedaan individu dalam belajar. Perbedaan individu dalam belajar, yang pertama ada gaya belajar, kedua kepribadian dan temperamen, ketiga sosial ekonomi dan budaya, keempat pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu. Baiklah, saya Nadia Priska akan menjelaskan tentang gaya belajar dan kepribadian dan temperamen. 1. Gaya belajar. Cara belajar atau kesenangan belajar yang sering juga disebut gaya belajar atau learning style diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Pembagian gaya belajar ada 3, yaitu yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditorial, yang ketiga gaya belajar kinestetik. 2. Kepribadian dan temperamen. Kepribadian adalah pemikiran, emosi, dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seseorang dalam menghadapi dunianya. 5 faktor utama kepribadian. Yang pertama, keterbukaan kepada pengalaman. Yang kedua, kepatuhan. Yang ketiga, extraversion. Yang keempat, kepekaan nurani. Yang kelima, stabilitas emosional. B. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan atau respon. Ketiga, sosial ekonomi dan budaya. Sosial dan ekonomi meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Budaya merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia atau adat istiadat. 4. Pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu. Berikut ini beberapa cara pendekatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar individu. A. Gaya visual. Yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, gunakan warna untuk memperjelas hal-hal penting. Yang ketiga, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Keempat, gunakan multimedia. Dan kemudian yang kelima, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. B. Gaya auditori. Yang keenam, ajak anak untuk berpartisipasi dalam diskusi. 7. Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. 8. Gunakan musik. 9. Diskusikan ide dengan anak secara verbal. Dan kemudian 10. Biarkan anak merekam materinya sendiri. Gaya kinetik. Ada 5. Yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Kemudian yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Yang ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. 4. Gunakan warna terang untuk memperjelas hal-hal penting dalam bacaannya. Dan yang kelima, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik.